Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahan PA Inang pada kita saat ini tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 9 sampai ayat yang ke-17 dengan tema tinggallah dalam kasih Yesus. Setelah mereka mendengar murid-murid dan orang banyak apa yang dikatakan dalam ayat 1 sampai ayat ke-8, sebenarnya mereka ingin mengerti lebih banyak lagi mengenai ungkapan tinggallah di dalam aku. Memang ungkapan itu sangat umum sekali, general sekali. Dan mereka sangat-sangat memerlukan pengertian yang sangat spesifik dan khusus dan sangat tertentu di dalam kehidupan mereka akan makna dari sesungguhnya. Tinggallah di dalam aku. Arti kiasan, pokok dan ranting anggur itu dijelaskan di dalam bagian bahan PA Inang pada saat ini. Tuhan Yesus tidak lagi memakai kiasan dalam bagian ini. Yesus bicara terus terang mengenai kehidupan kita yang terkait erat dengan Dia, yang menikmati kasih-Nya dan menuruti firman-Nya. Maka jangan pernah menjauh, bahkan meninggalkan Yesus di dalam hidupmu. Sebab kasih yang sesungguhnya ada di dalam Yesus. Sebab Yesuslah kasih itu. Kalau kita berada di dalam kasih Yesus itu, maka dipastikan kita ada di dalam Yesus. Dan Yesus ada di dalam kehidupan dan diri kita yang seutuhnya. Saudaraku, Inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan Yesus bagi murid-muridnya itu sangat sempurna. Kasih Yesus bagimu sangat sempurna. Sebab Tuhan Yesus mengatakan, kasih itu sama dengan kasih Bapanya, Allah Bapa kepada Tuhan Yesus. Kasih Bapa bagi Tuhan Yesus itu menjadi pola buat kasih Tuhan Yesus kepada kita, anak-anaknya. Yang berikut kita melihat mereka dihimbau untuk tidak pernah melupakan, apalagi meninggalkan kasih itu. Kita dihimbau untuk mengalami dan menikmati kasih Tuhan dalam hidup kita. Sebab kasih itu adalah pondasi. Sebab kasih itu adalah dasar hidup orang Kristen. Dan itu yang menjadi sebuah kebanggaan dalam kehidupan kita. Sebab kita mengandalkan kekuatan kasih yang bersumber dari Tuhan. Kehidupan Kristen yang tidak tinggal di dalam kasih Kristus, yang tidak memegang kesadaran penuh mengenai kasih Kristus, itu sama seperti bangunan tanpa fondasi, atau sama seperti seseorang yang membangun rumahnya di atas pasir. Bangunan itu akan gampang roboh, imanmu akan gampang roboh, dan kehidupanmu akan gampang tercabik-cabik. Maka jangan pernah melupakan kasih itu. Hidup dan tinggallah di dalam kasih itu. Yang terakhir, perintah untuk tinggal di dalam kasih Kristus itu menolong kita untuk memahami perintah tinggallah di dalam aku. Kita perlu merenungkan kasih itu siang dan malam. Sama seperti ketika kita mengasihi seseorang, ketika kita merindukan seseorang, pasti dia selalu hadir dalam kehidupan kita pagi, siang, sore, malam. Dan itu menjadi sebuah renungan selalu dan selalu dalam kehidupan kita. Maka begitulah kiranya kasih Kristus yang tinggal di dalam kita. Kita selalu merenungkannya siang dan malam, pagi, siang, sore, dan malam. Dan selalu memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Kristus Yesus dalam hidup kita. Maka ketika kita tinggal di dalamnya, kasih Kristus pun akan melingkupimu. Kasih Kristus pun akan menguasai di dalam hidupmu. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh tema kita saat ini. Tinggallah dalam kasih Yesus. Amin. Tuhan memberkati.